Beberapa pasien saya berobat ke saya selalu mengeluh, "Dok, saya kena sifilis." Setelah saya tanya keluhannya, ternyata kencing nanah. Sebenarnya keluhan kencing nanah bukan merupakan penyakit sifilis, tetapi itu adalah penyakit. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Teguh SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin. Kali ini kita akan membahas mengenai penyakit sifilis atau raja singa. Jika ingin tahu mengenai penyakit ini lebih lanjut, yuk mari kita bahas. Jadi sifilis atau raja singa merupakan infeksi menular seksual yang ditularkan oleh kuman yang kita namakan Treponema pallidum. Selama ini masyarakat sering keliru mengenai sifilis. Beberapa pasien saya berobat ke saya selalu mengeluh, "Dok, saya kena sifilis." Setelah saya tanya keluhannya, ternyata kencing nanah. Sebenarnya keluhan kencing nanah bukan merupakan penyakit sifilis, tetapi itu adalah penyakit gonore. Jadi sifilis ini merupakan nomor 3 terbanyak di antara semua infeksi menular seksual. Yang nomor 1 adalah kencing nanah atau gonore, kemudian yang kedua adalah kutil kelamin. Jadi gejala dari sifilis ini tergantung dari stadium atau fasenya. Gejala stadium 1 atau stadium primer biasanya ditandai dengan luka pada alat kelamin pria maupun alat kelamin wanita, bisa juga di anus. Lukanya bersih, kemudian tidak nyeri dan bisa hilang sendiri, yang kita sebut sebagai ulkus durum. Makanya pasien seringnya tidak menyadari kalau luka itu merupakan suatu penyakit sifilis, sehingga seringnya pasien tidak menyadari dan tidak memeriksakan diri ke dokter. Gejala stadium 2 atau stadium sekunder ini mirip sekali dengan penyakit alergi. Jadi ruam-ruam seluruh badan yang mengenai telapak tangan, kemudian telapak kaki. Tapi biasanya bedanya dengan alergi, merah-merah atau ruam ini tidak terlalu gatal. Makanya disebut sebagai the great imitator atau peniru yang hebat karena sangat mirip dengan penyakit kulit yang lain. Jika berlanjut menjadi stadium 3, kita sebut sebagai stadium laten. Itu ditandai dengan ruam-ruam seluruh tubuh tadi hilang, kemudian luka di kemaluan juga sudah tidak ada. Secara fisik pasien benar-benar bersih, tidak ada keluhan apa-apa. Tetapi jika diambil darahnya dan diperiksa di lab, akan menunjukkan bahwa reaksi positif terhadap sifilis. Untuk menegakkan diagnosis sifilis, biasanya dengan anamnesis atau wawancara dengan pasien, ditemukan riwayat hubungan seksual yang beresiko seperti berganti-ganti pasangan atau berhubungan seksual tidak menggunakan pengaman atau kondom. Untuk mencegah penyakit sifilis, yang pertama kita lakukan adalah dengan setia terhadap satu pasangan. Kemudian, yang kedua, jangan bergonta-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, selalu menggunakan pengaman atau kondom. Cara mengobati sifilis tergantung stadiumnya. Jika masih stadium 1 dan 2, pasien akan diinjeksi atau disuntik dengan antibiotik yang dinamakan benzathine penicillin cukup 1 kali atau dosis tunggal. Jika pasien sudah stadium 3 atau stadium laten, disuntikkan benzathine penicillin 3 kali dengan jeda 1 minggu. Untuk menegakkan diagnosis sifilis, selain dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, juga dipastikan dengan pemeriksaan darah yang disebut TPHA dan VDRL. Jika sahabat Siloam mengalami salah satu gejala seperti luka di kelamin, kemudian ruam-ruam seluruh badan di telapak kaki dan telapak tangan, sebaiknya segera konsultasikan dan periksakan diri ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel Siloam Hospitals. Salam sehat!